Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rian Febrianto, perwakilan dari kelompok satu yang akan mempresentasikan tentang rancangan penelitian kami yang berjudul pembuatan minuman probiotik teh kombucha dari fermentasi daun teh hijau, yang mana diusulkan oleh saya sendiri Muhammad Rian Febrianto, kemudian ada rekan saya Ahmad Mausul, lalu ada Muhammad Zar Al Ghifari dan Muhammad Rashid Hakim. Untuk yang pertama adalah halaman pengesahan yang mana berisi tentang judul kegiatan. Lalu ada bidang kegiatan dan ketua pelaksana yang akan yang mana ketua pelaksananya yaitu saya sendiri Muhammad Febrianto. Lalu ada anggota pelaksana kegiatan atau penulis, ada Ahmad Mausul, Muhammad Zal Al-Ghifari, dan Muhammad Yasin Hasim. Lalu ada dosen pendamping kami yaitu Bapak Haji Saifuddin Rahmatullah MSI dengan NIDN 020131188201. Lalu untuk pertama, untuk daftar isi proposal ada bab 1 pendahuluan, lalu ada bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penilaian. Lalu untuk bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, yang mana dalam beberapa dekade terakhir minuman fungsional telah mendapatkan popularitas yang signifikan di kalangan konsumen yang semakin sadar akan kesehatan. Nah, salah satu minuman fungsional ini adalah probiotik. Lalu, salah satu varian yang menarik perhatian dalam pembuatan teh kombucha adalah penggunaan teh hijau sebagai bahan bakunya. Daun teh hijau yang terkenal dengan kandungan senyawa bioaktifnya menjanjikan potensi untuk meningkatkan kualitas dan manfaat kesehatan teh kombucha. Kombucha kombinasi antara sifat antioksidan dan antimikroba dari senyawa-senyawa dalam daun teh hijau dengan probiotik yang dihasilkan selama fermentasi. Nah, meskipun popularitas teh kombucha terus meningkat, terdapat kebutuhan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang potensi pemanfaatan daun teh hijau dalam pembuatan minuman ini. Nah, untuk tingginya literatur mendalam tentang penggunaan daun teh hijau dalam pembuatan teh kombucha serta efeknya terhadap komposisi, aktivitas biologis, dan sifat sensorik minuman ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi kombinasi tersebut. Lalu dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pembuatan minuman probiotik atau kombucha dari fermentasi daun teh hijau dengan mengevaluasi kandungan senyawa bioaktif, aktivitas probiotik, serta sifat sensorik dari teh kombucha yang dihasilkan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan minuman fungsional yang sehat dan bermanfaat bagi konsumen. Lalu untuk rumusan masalah dapat dilihat, yaitu yang pertama bagaimana proses pembuatan minuman probiotik teh kombucha dari fermentasi daun teh hijau. Lalu ada bagaimana hasil produksi dari pembuatan minuman probiotik teh kombucha dari fermentasi daun teh hijau. Lalu untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama menganalisis proses pembuatan minuman probiotik dari fermentasi daun teh hijau. Yang kedua, mengidentifikasi hasil produk teh kombucha dari fermentasi daun teh hijau. Lalu, luar yang diharapkan yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan formulasi minuman probiotik yang stabil dan efektif dengan peningkatan kandungan probiotik dan senyawa bioaktif. Lalu untuk manfaat penilaian akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, lanjut berikutnya. Adapun manfaatnya adalah manfaat untuk bagi mahasiswa adalah yang pertama meningkatkan motivasi belajar mahasiswa serta menghilangkan rasa bosan dalam mempelajari fermentasi. Lalu yang kedua meningkatkan pemahaman dan kemampuan menjelaskan konsep materi fermentasi. Kemudian meningkatkan skill mahasiswa. Boleh lanjut? Adapun manfaat bagi dosen atau guru, yang pertama sebagai media pembelajar lebih menarik,
Kemudian memudahkan pengajar dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan menjelaskan mahasiswa pada materi fermentasi. Lalu yang ketiga, membantu dosen atau guru dalam mengaktifkan diskusi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, manfaat bagi penelitian. Yang pertama, menambahkan wawasan mengenai proses pembuatan minuman probiotik, teh kombucha, dari fermentasi daun teh hijau. Kemudian, dan yang terakhir, menjadikan referensi penelitian untuk kedepannya. Oke, baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengenalan teh kombucha dan probiotik. Teh kombucha ini adalah minuman fermentasi yang berasal dari teh manis yang difermentasi oleh campuran bakteri dan ragi. Proses fermentasi dimulai dengan penambahan gula ke dalam teh hijau atau teh hitam, tapi di sini kami memakai teh hijau, diikuti pembuatan oleh penambahan starter chair yang terdiri dari kultur mikroba. Nah, mikroorganisme ini termasuk bakteri asam asetat seperti Acetobacter pseudomonas dan ragi seperti Saccharomyces cerevisiae, yang mana memulai proses fermentasi dengan mengubah gula menjadi asam organik, CO2, dan sedikit alkohol. Nah, fermentasi ini juga mengubah gula menjadi asam organik, CO2, dan sedikit alkohol, serta senyawa bioaktif seperti asam glukonat, dan asam laknat. Lalu, minuman kombucha ini juga memiliki rasa asam yang segar dengan sedikit rasa manis. Konsistensi dan warnanya itu mirip dengan cuka, tetapi memiliki tingkat karbonasi yang lebih tinggi. Lalu, probiotik adalah mikroorganisme yang hidup yang ketika dikonsumsi dalam jumlah yang mencukupi memberikan manfaat kesehatan pada inangnya. Nah, kalau dalam konteks teh kombucha, bakteri probiotik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium yang dihasilkan selama proses fermentasi dapat membantu memperbaiki keseimbangan mikroflora usus manusia, meningkatkan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi risiko penyakit seperti diare, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit inflamasi usus. Lalu proses fermentasi dalam pembuatan teh kombucha ini, yang mana fermentasi adalah proses yang membantu memecah molekul organik besar melalui aksi mikroorganisme menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, tahapan-tahapan proses fermentasi pada pembuatan teh kombucha terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu inokulasi, lalu ada fermentasi primer, lalu ada fermentasi sekunder, lalu ada karbonasi, yang mana dihasilkan selama fermentasi, ya menghasilkan karbonasi alami dalam teh kombucha ini memberikan rasa yang segar dan sedikit berbuih pada minuman. Lalu ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi proses fermentasi teh kombucha, termasuk yang pertama ada suhu, kadar gula, kelembapan, dan kontaminasi. Pemahaman yang baik tentang tahapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi teh kombucha penting untuk menghasilkan minuman yang berkualitas dan konsisten. Lalu ada potensi daun teh hijau pada pembuatan teh kombucha, yang mana eh, di sini telah dilakukan evaluasi potensi dari beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu studi kimia daun teh hijau. Yang pertama, penelitian ini itu dilakukan untuk menganalisis komposisi daun teh hijau, termasuk kandungan polifenol, kaketin, kafein, dan senyawa-senyawa aktif lainnya yang dapat mempengaruhi proses fermentasi kualitas minuman kombucha. Lalu, pengaruh daun teh hijau terhadap kualitas teh kombucha, yang mana penelitian telah mengevaluasi pengaruh penggunaan daun teh hijau terhadap kualitas sensorik, kandungan senyawa bioaktif, dan senyawa probiotik teh kombucha yang dihasilkan, yang mana menunjukkan bahwa penggunaan daun teh hijau dapat meningkatkan kandungan senyawa bioaktif dalam minuman kombucha. Lalu studi komparatif, yang mana beberapa penelitian telah membandingkan kualitas teh kombucha yang dihasilkan. Perbandingan ini bertujuan eh, yang dihasilkan dari daun teh hijau dan bahan baku lainnya seperti teh hitam atau campuran teh hijau dan teh hitam. Yang mana perbandingan ini bertujuan untuk menentukan apakah daun teh hijau menghasilkan minuman kombucha yang lebih baik dalam hal rasa, aroma, kandungan senyawa aktif, dan aktivitas probiotik.
Selanjutnya ada analisis mikroba dalam teh kombucha yang akan disampaikan oleh waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik selanjutnya yaitu analisis mikrobiologi dalam teh kombucha. Nah, dalam proses fermentasi teh kombucha, mikroorganisme memainkan peran penting dalam mengubah substrat menjadi produk akhir yang memiliki sifat unik dan manfaat kesehatan yang diharapkan. Jadi analisis mikrobiologi mendalam diperlukan untuk memahami komposisi dan dinamika mikroba yang terlibat dalam proses fermentasi, serta peran mereka dalam pembentukan probiotik. Di studi-studi sebelumnya, banyak yang telah mengidentifikasi sejumlah mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasi teh kombucha. Bakteri asam asetat seperti Acetobacter pseudolinum dan Gluconacetobacter kombuchae bertanggung jawab untuk mengubah etanol menjadi asam asetat, sementara ragi seperti Saccharomyces cerevisiae berperan dalam mengubah gula menjadi etanol. Kemudian ada bakteri Lactobacillus dan Bifidobacterium juga dapat ditemukan dalam kultur teh kombucha dan berkontribusi dalam pembentukan asam organik dan senyawa-senyawa lainnya. Kemudian mikrobiota dalam teh kombucha berperan penting dalam pembentukan probiotik, yaitu mikroorganisme hidup yang ketika dikonsumsi dalam jumlah mencukupi memberikan manfaat kesehatan pada inangnya. Itu seperti tadi ya, bakteri asam laktat, Lactobacillus dan Bifidobacterium. Kemudian melalui interaksi kompleks antara berbagai mikroorganisme dalam kultur teh kombucha, probiotik dapat terbentuk dan berperan dalam meningkatkan kualitas dan manfaat kesehatan minuman teh kombucha ini. Karenanya, pemahaman yang mendalam tentang identifikasi mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasi dan mikroba dalam pembentukan probiotik sangat penting dalam pengembangan teh kombucha yang berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan manusia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada metode penelitian yang mana waktu dan tempat penelitian. Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini sejak tanggal dikeluarkannya izin yaitu 16 Mei hingga kurun waktu kurang lebih 2 bulan di Laboratorium Terpadu UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu metode penelitian ini meliputi pembuatan ekstrak. Lalu untuk metode penelitian ini terkait tentang pembuatan daun teh kombucha dari daun teh hijau yang mana oleh lalu ada alat dan bahan, yang mana alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoclave, panci, saringan teh, timbangan analitik, tabur reaksi, dan lain-lain. Lalu ada bahan, yang mana bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah starter kombucha, air gula pasir, teh hijau, Aquades, indikator phenolphthalein, NaOH 0,1 N, dan alkohol 70%. Lalu ada cara penelitian, cara kerja penelitiannya yaitu dilakukan penyeduhan teh hijau dilakukan dengan air panas, lalu difiltrasi lolos 200 ml atau feed umpan. Umpan dilewatkan ke sistem mikrofiltrasi modul dengan tekanan operasi 4 bar, lalu frekuensi motor pompa 20 Hz, suhu ruang selama 30 menit. Ekstrak hasil pemurnian merupakan baku fermentasi kombucha. Fermentasi teh kombucha dilakukan dengan membuat starter kombucha pada media PDA dan kembang biakan selama 5 hari pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya dibuat cairan starter kombucha dengan menuangkan 100 ml aqua steril ke dalam biakan kombucha, dikocok dan suspensi. Selanjutnya dituangkan sebanyak 5% dalam biomasa. Teh hijau yang telah diencerkan ditambah dengan sukrosa dan difermentasi selama 1 dan 2 minggu pada suhu ruang dalam wadah gelas bertutup kain kasa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni. Tempat penelitian di Laboratorium Terpadu UIN yang mana dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap dengan perluakan kisi tanpa penambahan sukrosa.
Lalu untuk bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan, bisa dilihat. Lalu ada jadwal kegiatan yang pertama di minggu pertama, kedua, ketiga. Di minggu keempat dilakukan persiapan penyusunan proposal, lalu di minggu kelima pengambilan sampel, minggu keenam uji pendahuluan, minggu ketujuh fraktasi ekstraksi dan identifikasi, minggu kedelapan pemeriksaan kimia, fisika dan zat lain, lalu minggu ke-8 uji potensi antibiotik, dan minggu ke-9 laporan hasil penelitian. Lalu untuk lampiran di sini ada anggota pelaksana suatu, yaitu diri saya sendiri Muhammad Rafi Brianto. Lalu ada Ahmad Mausul. Lalu ada Muhammad Rashid Hashim dan ada Muhammad Zar Al-Ghifari. Lalu untuk anggaran biaya, di sini material ada daun teh hijau, gula, air, serta kombucha, dan bahan lain yang diperlukan untuk fermentasi, yang mana subtotalnya sebesar 250.000. Lalu untuk ada perjalanan yang subtotalnya 100.000, lalu dan ada bahan lain-lain seperti pengadaan print, fotokopi, dan penjilitan proposal, kertas, tinta print, dan pengadaan hasil penelitian, yang mana kalau total keseluruhan sebesar 435.000. Lalu ada lapisan 3, yaitu susunan anggota tim peneliti dan pembagian tugas, susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. Bisa dilihat yang mana pelaporan akan dilakukan oleh Muhammad Rizal Al-Ghifari dan Ahmad Mausul. Baik, sekian presentasi rancangan proposal dari kelompok kami. Sekiranya ada salah dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.